Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok tentang strategi efektif dalam mengelola keberagaman budaya SDM dalam kerjasama internasional. Studi kasus PT Astra Internasional. Next. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama Nirmala, yang kedua saya sendiri, yang ketiga ada Maria, yang keempat ada Husnul Arfani, yang kelima ada Taufik Hidayat, dan yang terakhir ada Cecep. Next. Latar belakang. Dalam era globalisasi, kerjasama internasional antara negara semakin intensif dan kompleks. Salah satu aspek penting dalam kerjasama internasional ini adalah manajemen sumber daya manusia yang beragam. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, bahasa, agama, dan latar belakang sosial. Pengelolaan keberagaman sumber daya manusia menjadi sangat krusial karena perbedaan budaya dapat mempengaruhi komunikasi, produktivitas, dan keharmonisan di tempat kerja. Mulai dari perdagangan global, diplomasi, penanganan kerja, hingga upaya pemeliharaan perdamaian, kerjasama antar negara telah menjadi pijakan utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan dunia. Next. Rumusan masalah. Bagaimana pengelolaan keberagaman budaya? Bagaimana untuk strategi untuk memfasilitasi pembelajaran budaya? Studi kasus terkait bagaimana strategi efektif dalam mengelola keberagaman budaya SDM dalam kerjasama internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Fani. Baik, terima kasih. Landasan teori. Teori dimensi budaya oleh Gerd Hofstede. Teori ini mengidentifikasikan beberapa dimensi budaya yang mempengaruhi perilaku individu dan organisasi dalam konteks lintas budaya. Dimensi-dimensi tersebut mencakup individualisme versus koleksivisme. Sejauh mana orang lebih suka bekerja secara individu atau kelompok. Penghindaran ketidakpastian. Seberapa nyaman orang dengan situasi yang tidak pasti atau ambigu. Jarak kekuasaan. Tingkat penerimaan terhadap distribusi kekuasaan yang tidak merata. Maskulinitas versus feminitas. Presensasi terhadap nilai-nilai kompetensi dan keberhasilan atau maskulin versus hubungan dan kualitas hidup feminim. Orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Sejauh mana masyarakat merencanakan masa depan atau fokus pada tradisi masa lalu dan masa kini. Indulgence versus restraint. Sejauh mana masyarakat mengatur kebutuhan dan keinginan hedonistik. Landasan teori B. Model pengembangan sensitivitas antara budaya oleh Milton Bennett. Model ini menjelaskan tahap-tahap perkembangan individu dalam hal sensitivitas antar budaya. Penolakan, kurangnya kesadaran akan perbedaan budaya. Pertahanan, pengakuan adanya perbedaan budaya namun dengan kecenderungan mempertahankan keunggulan budaya sendiri. Minimisasi, menganggap bahwa perbedaan budaya tidak terlalu penting dan berusaha menemukan kesamaan universal. Penerimaan, menghargai dan menerima perbedaan sebagai sesuatu yang valid dan penting. Adaptasi, mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berperilaku sesuai dengan budaya lain. Integrasi, mencapai kenyamanan dalam berinteraksi dengan berbagai budaya dan melihat dunia dari berbagai perspektif budaya. Pembahasan.
Pengelolaan keberadaan budaya. 1. Pengelolaan keberadaan budaya. Manajemen kebudayaan budaya mencakup berbagai strategi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. 2. Pembelajaran antar budaya merupakan proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang dari budaya lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Taufik. Baik, terima kasih. Lanjut strategi untuk memfasilitasi pembelajaran budaya. Yang pertama, program orientasi budaya. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dasar tentang budaya lokal, norma dan nilai-nilai, misalnya pelatihan tentang etika kerja, kebiasaan sehari-hari, dan bahasa lokal. Yang kedua, mentorship. Penugasan mentor dari lokal yang berpengalaman dapat membantu pendatang baru menavigasi budaya kerja dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengadakan kursus bahasa lokal untuk membantu dalam komunikasi sehari-hari. Di kasus pada PT Asta Internasional. PT Asta Internasional adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang memiliki kerjasama internasional dengan berbagai perusahaan dari berbagai negara. Astra memiliki kebijakan yang kuat dalam mengelola keberagaman SDM. Implementasi strategi program orientasi budaya, Astra menyelenggarakan program orientasi budaya untuk karyawan asing yang mencakup pelatihan bahasa Indonesia, etika bisnis di Indonesia, dan penanganan terhadap kebiasaan sehari-hari. Mentorship, karyawan asing di Astra diberikan mentor dari karyawan lokal yang membantu mereka memahami budaya kerja dan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Kegiatan sosial dan budaya. Astra secara rutin mengadakan acara budaya seperti perayaan Hari Besar Nasional, workshop seni dan kerajinan Indonesia, serta outing perusahaan yang melibatkan karyawan lokal dan asing. Penutup, yakni kesimpulan, makalah ini memberi strategi efektif dalam mengelola keberagaman budaya SDM dalam konteks kerjasama internasional dengan fokus pada studi kasus PT Astra Internasional. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya keberagaman budaya dalam organisasi multinasional. Yang kedua, teori-teori kunci dalam manajemen keberagaman budaya. Ketiga, PT Astra Internasional telah berhasil menerapkan strategi-strategi ini untuk mengelola keberagaman budaya di tempat kerja mereka. Program orientasi budaya, mentorship, pelatihan bahasa, dan kegiatan sosial budaya yang mereka implementasikan telah menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Lalu saran, satu perusahaan harus memperkuat program orientasi budaya bagi karyawan asing dengan menyediakan modul yang komprehensif tentang nilai-nilai, norma, dan kebiasaan budaya lokal. Program ini juga harus mencakup pelatihan bahasa yang lebih insentif dan interaktif. Kedua, perusahaan sebaiknya mengembangkan sistem mentorship yang lebih terstruktur dengan memberikan pelatihan khusus bagi mentor lokal untuk mendukung karyawan asing dalam proses adaptasi budaya dan profesional. Sekian, terima kasih. Dilanjut Kak Safira. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.